bukanya itu jam 6:30 padahal mandi itu jam 6 jadi kan Iya. saudara saya mau lebihkan gitu. Itu, lebihkan setengah jam. Itu bukan bagus itu, jelek itu. Itu bersegera untuk berbuka itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, kali ini kembali lagi bersama kami di podcast Bicara. Jadi nak cinta. Oke, tentunya seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang. Betul. Oke, kita perkenalkan diri dulu. Saya Rasikin, boleh akrab dipanggil Ikin. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya nih. Oke, halo teman-teman. Saya Sahla Inama Punya, biasa dipanggil Sahla. Oke, Kak Sahla. Kiranya kita hari ini akan ada suatu perbicaraan yang sangat menarik ya. Betul banget, baik. Betul, tentunya kita ditemani oleh narasumber hebat kita hari ini. Kiranya ada yang tahu nggak ada siapa Kak Sahla hari ini? Oke, teman-teman bicara, hari ini kita kedatangan spesial ya, tamu spesial yaitu Bapak Haji Mahdi MAG. Beliau adalah salah satu dosen yang mengajar di kampus Quincy by Nurjati Cirebon. Selamat datang di podcast. Selamat. Iya, baik banget. Ya. Alhamdulillah. Pasti ada pertanyaan. Iya, betul. Kita kan sekarang bisa duduk bertiga ini ya. Betul. Di meja bundar gitu kan. Karena di meja bundar. Betul banget. Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah fit, sehat. Karena memang puasa itu adalah membentuk kondisi yang fit, yang sehat, dan itu terbentuknya jiwa yang kuat, yang sehat, badan yang sehat itu adalah dengan puasa. Makanya hari ini harus kuat, harus sehat. Betul banget, Pak. Di bulan yang suci ini kita harus dalam keadaan yang sehat, yang fit, bahkan di selalu keadaan yang terbaik dari yang buruk. Betul banget. Betul nah Bapak, hari ini mungkin kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik nih Pak di bulan puasa ya. Ini dari beberapa teman bicara juga masih bertanya-tanya nih, apa itu puasa, asal usulnya dari mana, dan puasa itu diwajibkan sejak kapan. Nah, tentunya itu akan kita bahas pada podcast hari ini Bapak. Betul sekali. Betul, bagus. Oke teman-teman, untuk episode kali ini kita akan membawakan tema yang berjudul Puasa Ramadan dari masa ke masa, tradisi, tata cara, dan perubahan. Baik. Betul banget. Wah, didengar dari temanya saja sudah sangat berbobot sekali Betul. bicara kita hari ini. Boleh Bapak mungkin untuk podcast kali ini kita ada beberapa nih perlu yang kita bahas Pak, hal-hal menarik gitu. Baik Bapak sebelumnya, untuk semakin menjauh, saya ingin tahu Bapak apa asal usul puasa Ramadan dan sejak kapan puasa Ramadan itu diwajibkan, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Kak Ikin. Panggilannya apa tadi? Kakak. Oh kakak. Ini kalau Cirebon kan Mas gitu kan, terus ini Mas dan Mbak gitu kan. Betul. Tapi kalau Ikin ini kan Sunda gitu. Jadi Akang Ikin gitu kan. Oh masih deh. Baik, pemirsa saya semua dan teman-teman sahabat-sahabat, atau siapanya apa yang lebih akrab? Teman bicara. Ya, teman bicara semua yang hari ini tentu sedang menata diri, meniti waktu gitu kan, untuk bisa mencapai satu kesucian yang sangat luar biasa dengan fitrahnya sebagai hamba Allah. Tentu hari ini semuanya dalam keadaan lapar gitu kan. Iya, dalam keadaan haus gitu. Tetapi ini semua adalah sebuah latihan menuju kepada kesempurnaan iman, menuju kepada kesempurnaan ibadah. Betul. Baik. Ketika kita mencoba untuk melihat sejarah, jadi puasa juga ada historisnya gitu kan. Dilihat dari secara historis bahwa puasa itu mulai dilaksanakan
setelah Nabi itu berada kurang lebih 16 bulan berada di Madinah. Kurang lebih 1 tahun setengah ya, 1 tahun yang dimana bahwa pada tahun kedua Hijriyah itu mulailah ada perintah dilaksanakan puasa. Nah, puasa itu sendiri ya di dalam prosesnya adalah agar umat Islam itu bisa membentuk sebuah ketaatan. Keimanannya itu bertambah. Di antaranya kalau kita melihat kepada Al-Quran sebagai sumber bagi umat Islam dalam pelaksanaan ibadah muhdoh ataupun ghairu mahdoh, maka 183 sampai dengan 185 di dalamnya itu adalah mengandung tadi ya, Kasalah itu menyampaikan ada aturan-aturan gitu kan, ada tata cara gitu kan, dan kemudian di sana itu ada syar'un man qablan. Jadi kalau kita berbicara sejarah, maka puasa itu tidak hanya pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi itu ada pada masa nabi-nabi sebelumnya. Karena ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata min qablikum itu adalah menunjuk tentang rasul-rasul sebelumnya, tentang nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana Nabi Adam itu berpuasa gitu kan, bagaimana Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa gitu kan. Nah itu semuanya mereka berpuasa ya. Dan yang sangat luar biasa itu adalah Nabi Idris, disebut dengan puasa dahr, puasa sepanjang tahun gitu. Jadi beliau ini setiap hari itu puasa. Kemudian yang kedua yang hebat itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Sekali duka, sekali berpuasa, artinya 1 hari dia berbuka, 1 hari lagi dia berpuasa. Nah ini kita melihat mikopikum itu. Kemudian ketika kita melihat tata aturan, maka ada di dalamnya itu adalah ayat 184 itu di sana itu adalah ia mema'dudat tamangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jadi ada aturan-aturan siapa yang harus berpuasa. Ya. Siapa yang boleh dan siapa yang rukhsah. Jadi ada 3 ini ya kategorinya. Ya, kategorinya apa ya? Ada yang harus berarti al-ijab, di mana al-wajib. Jadi ada yang wajib di sana itu. Siapakah? Semuanya. Mereka itu adalah yang sudah balik, berakal, disebut dengan mukallaf, itu wajib untuk berpuasa. Nah, tentunya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang ditentukan gitu kan, dengan patokan bahwa dalam Islam itu walaupun ada umur gitu, kalau dalam kitab-kitab fikih itu ada disebutkan umurnya gitu kan, 15 tahun gitu kan, tetapi kita lebih condong kepada balik. Karena balik itu kan di bawah 15 tahun ketika dia sudah head gitu kan, ketika dia sudah mimpi jima, keluar sperma, maka di sana ada kewajiban yang dibebankan, artinya ada taklif gitu. Itu terkait dengan aturan. Makanya puasa itu sendiri ya diwajibkan itu adalah kepada mereka yang kuat, yang mampu, yang bisa gitu kan, untuk melakukan kondisinya itu sehat,
Kemarin ini ya di awal-awal Ramadan ini kan kita ada yang menanyakan kenapa ini kok orang yang puasa tapi kenapa sakit, padahal Nabi pernah menyampaikan gitu kan, sinu tasihu gitu kan, berpuasa itu gitu kan untuk menyembuhkan agar bisa sehat. Nah, kenapa ini enggak gitu kan? Nah, hal ini tentu perlu adanya sebuah kajian yang lebih mendalam tentang sumu itu. Dan saya kemarin coba sampaikan hal itu. Hanya dalam posisi ini kan kita tidak bahas itu kan ya. Itu ada judul tersendiri nanti gitu ya. Begitu. Baik. Jadi di dalam ayat-ayat itu siapa yang harus gitu kan? Itu. Maka mereka lah yang kuat. Kemudian siapa yang boleh? Gitu. Yang boleh berpuasa gitu kan? Adalah mereka anak-anak itu boleh gitu kan berpuasa. Artinya tidak terkena taklif yang sebelum balik itu. Ya, siapa yang ruksah itu adalah dari ayam ma'dudat famangka minkum maridan aw ala safarin wa iddatu min ayyamin ukhra. Bahkan ditambahkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Jadi mereka yang sudah tua renta, yang sudah tidak kuat lagi gitu kan, itu ada rukhsah. Enggak apa-apa, fidyah aja gitu kan. Ini jadi Islam ini ya sebenarnya adil yusron gitu kan. Sangat mempermudah kepada hambanya ya. Tidak membebani Islam itu. Masya Itu hanya saja kondisinya di sini yang kadang-kadang kenapa merasa terbebani kan dia tidak paham tentang Islam. Coba pahami Islam gitu kan secara mendalam, maka kan terbuka bahwa ad-dinu yusrun, ad-dinu yusran gitu kan. Betul Bapak. Nah ini terkait dengan sejarah ya. Nah, pada sejarahnya sendiri tadi sudah dibahas ya. betul. Masya Allah, maknanya sangat dalam sekali. Iya betul. Nah, Bapak mungkin lebih jauh lagi jika dilihat dari ajaran agama Islam, makna dari puasa tersendiri itu Bapak, maknanya seperti apa? Oke. Kalau kita melihat bahwa semua yang dilaksanakan oleh para nabi-nabi sebelumnya, bahwa puasa itu adalah penyucian diri. Penyucian diri. Artinya mensucikan diri kita dari segala hal dan segala sesuatu ya Pak. Betul. Betul, karena sempat saya tahu juga dari beberapa informasi bahwasanya ketika puasa itu adalah di mana waktu kita menahan hawa nafsu, Betul. kemudian juga menahan hasrat seperti itu ya Pak. Betul. Itu berarti suatu hal untuk mensucikan diri. Iya. Jadi coba lihat nanti dalam aturan-aturan tentang yang membatalkan puasa gitu kan. Dan yang membatalkan puasa itu di sana itu jelas sekali. Dalam teks-teksnya itu bahwa ada hal-hal yang dimana boleh dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan dan itu akan membatalkan. Ya seperti akhirnya menimbulkan kafarah atau kifarat. Itu kan berhubungan gitu kan. Suami istri umpamanya itu yang membatalkan dan itu adalah bagian gitu kan dari penyucian diri. Gitu. Kemudian tidak berbohong. Kalian berbohong itu tidak rusak terhadap puasanya. Tidak juga menggibah. Nah itu artinya penyucian diri itu kita coba membebaskan ya diri kita ini dari tirani-tirani yang isinya membelenggu kita dan itu menjadi sebuah dosa. Betul. Dan itulah kenapa ini akhirnya disebut Ramadan. Ramadan itu kalau kita lihat dari bahasanya itu adalah parunasyal menyilah. Jadi kalau sekarang diartikan secara implisit itu bahwa kondisi Arab Saudi itu adalah Arab panas gitu kan. Itu panas. Ya, jadi kalau meneliti ya Mas dan Mbak ya atau kakak gitu kan, itu ini ke sana itu Madinah lebih ekstrim gitu kan. Sementara
Mekah itu masih mendingan sampai 49 derajat, itu sangat panas sekali. Ya, tapi kalau eksplisit diartikan bahwa mendakar, artinya mendakar terhadap dosa-dosa yang sudah, itulah disebut dengan penyucian. Iya. Itu mana eksplisitnya. Jadi pemanaan Ramadan itu sendiri membakar artinya adalah meluluhkan Segala itu dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah ini sangat diketahui oleh semuanya bahwa ketika dia ingin masuk pada surga itu, gitu kan, hendaklah dia berpuasa. Gitu loh, ingin masuk surga berpuasa. Kenapa? As-salli wa ana azibihi. Puasa itu sangat rahasia sekali. Rahasia. Makanya janji Allah, Allah lah yang akan memberikan pahalanya, memberikan ganjarannya. Jadi tidak terhitung. Ternyata ya, itu adalah ajannah bagi mereka itu yang tidak menghindar hawa nafsunya, yang bisa menjaga nilai-nilai ibadahnya, gitu kan. Nah ini tradisi-tradisi yang ada di dalam puasa Ramadan itu. Ada buka, ada sahur, gitu kan. ada buka bersama. Bersama itu tradisi yang dari masyarakat. Gitu. Nah ini ya, ini menarik karena apa? Islam itu adalah kebersamaan. Betul, Bang. Islam itu adalah berjamaah. Gitu. Jadi hal-hal yang positif kenapa bisa dibilang negatif gitu kan? Gitu. Jadi berbuka bersama gitu kan. Kemudian berbagi sahur dan sebagainya, sahur bersama. Nah itu hal-hal yang positif dan itu ada keberkahan. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Di dalam berbuka bersama itu memberikan itu ada nilai-nilai yang sangat luar biasa. Ya, memberikan makanan kepada yang berpuasa sama dengan mereka yang berpuasa. Masyarakat. Makanya kita ini hendaklah bisa menjaga tradisi yang sudah melekat di masyarakat kita. Artinya bahwa dengan kita melakukan buka bersama, dengan kita melakukan sahur bersama, kemudian tadarus ya, Betul. itu di mana-mana kan. Itu tadarus itu sampai jam 12 malam, bahkan lebih jam 12. Akhirnya kementerian yang kemarin ini yang sekarang Bapak belum tahu ini. Ya, kalau yang kemarin itu sampai sudah ditentukan jangan sampai tadarus itu lebih dari jam 10 malam. Karena mengganggu gitu kan. Itu juga bagus aturan itu. Yang sekarang ini kita belum bisa menyampaikan, tapi sepertinya ya itu akan sama lah ya. Artinya bahwa memang saya setuju tidak boleh lebih dari jam 10 karena memang kita akan sahur lagi nanti. Betul. Mungkin tujuan positifnya agar tidak mengganggu istirahat masyarakat, dan terlebih lagi dari kita-kitanya yang sedang tadarusan gitu, dikhawatirkan bangun sahurnya kesiangan. Gitu. Jadi inilah tradisi yang tentu bisa membangun sebuah efektivitas ya. Jadi efektivitas proses dalam berpuasa itu juga harus tetap berkonsideran dengan tradisi-tradisi yang ada gitu. Ya, barangkali yang terkait dengan hal-hal yang tradisi, aturan, ada perubahan-perubahan. Nah ini yang tentu yang berkaitan dengan perubahan berbeda ya. Puasa Nabi Daud berbeda dengan puasa Ramadan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ada hal-hal yang memang menarik gitu kan. Itu ada istilah Syawal gitu kan. Ada boboran itu ada juga. Ada boboran Idul Fitri gitu kan. Betul. Itu dan ada juga boboran Syawal. Kemudian ini Cirebon lah terutama gitu ya. Kita yang ada di Cirebon ini. Ya, karena Win ini kan mengakomodir terhadap nilai-nilai budaya gitu. Gitu. Ini kan ada tradisi di masyarakat itu boboran Syawal. Jadi justru lebih rame makan-makan bersamanya itu pada saat boboran Syawal. Kita ada
Idul Fitrinya, bukan 1 Syawalnya. betul Daripada 7 Syawal gitu kan. betul. Karena kalau Idul Fitri mungkin lebih ke keluarga ya Mbak Betul. ya. Kalau Iya. bulan Syawal itu kan ibaratnya maknanya kebersamaan. Nah, Kali lagi. itu jadi 6 hari kita berpuasa sebagai sunnah setelah yang mafruḍah gitu kan, yang difardukan. Nah, kemudian sekarang yang sunnahnya 6 hari. Dan ini hal-hal yang tentu menarik. Nah, ini terkait dengan hal tersebut ya, tentu Nabi Ibrahim, Nabi Musa gitu kan, Nabi Nuh. Nah itu Nabi Nuh sebagai bentuk syukurnya itu, kenapa dalam ayat itu adalah di akhir itu la'alakum tashkuru, gitu kan, hamba-hamba. Nah ini Nabi sebagai bentuknya ini, beliau berpuasanya itu lama sekali gitu kan, berbulan-bulan puasanya itu, gitu. Nah ini karena apa? Ia ingin mensyukuri terhadap karunia karena ia telah ditimpa musibah. Nah, jadi bagi sekarang yang sedang tertimpa musibah banjir, ya di mana-mana itu ada bencana di mana-mana, dan kita di bulan Ramadan ini harus lebih banyak berbagi gitu. Jadi kalau kita memberikan untuk buka puasa kepada lingkungan sekitar, itu langkah awal, tetapi lebih jauhnya kita pun harus berbagi berbuka puasa itu kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Mereka juga membutuhkan ya konsumsi supaya dia tetap sehat. Itu kan. Kata menjalankan ibadah puasa itu harus dengan jiwa yang sehat. Nah, itu. Jadi mereka bisa melakukan puasanya bagaimana ketika mereka tidak makan gitu kan, tidak ada kekuatan gitu. Jadi kenapa harus ada sahur dalam Islam itu? Nah ini, ketika memang sahur itu harus ya sebagai sunnah gitu kan, itu karena mereka akan mampu melakukan puasa itu secara maksimal, secara sempurna. Gitu. Kalau tidak sahur nanti akan ada alasannya. Betul, untuk membatalkan puasa tertentu. Karena dari sahur itu diibaratkan sebagai bangunan, sebagai fondasi. Betul. Ya, Iya. fondasi kita. Gitu. Kekuatan seseorang itu dimulai dari sahurnya. Tuh. Kenapa Rasul itu sangat memerintahkan gitu kan untuk bersahur, bahkan sampai memberikan satu nilai lebih gitu kan. Kalau ingin barokah gitu kan, maka bersahurlah. Dan sahur itu diakhirkan itu. Betul. Karena pada sekarang nih Pak, banyak yang tahu ya, banyak juga dari teman-teman bicara di rumah gitu, masih banyak yang mungkin masih awam ya Pak ya, sahur itu katanya takut kesiangan, jadi jam 3 kemudian setengah 4 itu sudah sahur. Betul. Dan itu kalau kita lebih dalami lagi, sahur lebih awal justru fondasi kita akan habis juga lebih awal ya Pak ya. Betul. Gitu. Tenaga itu akan ya terkurasnya lebih cepat gitu kan. Jadi nanti nilai-nilai keikhlasannya kan ini kayak gitu. Nilai keikhlasannya akan berkurang karena apa? Ya karena itu di alasan saya tidak sahur. Jadi dari apa sih? Karena akhirnya dia menyatakan pada yang lain, menyampaikan, aduh saya lemes karena tidak sahur. Nah itu nilai keikhlasan itu sendiri sudah mulai pudar. Gitu. Kalau sekali besar. Jadi hal-hal yang memang positif dari kondisi masyarakat yang ada sekarang ini, dan tentu ini berkaitan dengan tadarus tadi, karena di antara amalan-amalan yang disukai oleh Allah itu adalah sholat, kemudian qiraatul Qur'an. Sholatnya ada tarawih gitu kan. Nah, kemudian qiraatul Qur'annya itu ada Tadarus. dan itulah saat-saat hamba itu dekat dengan Rabbnya. Jadi bagi mereka yang suka bersujud, Allah itu sangat dekat dengan hamba-hambanya. Dan ketika mereka ingin melihat kepada penyucian diri yang lebih efektif, itu adalah dengan berpuasa.
Karena sebelumnya puasa itu ya akan menjadi hanya begini. Jangan dianggap ini nih yang penting. Jangan dianggap bahwa melebihkan waktu nikah itu adalah bagus. Itu justru jelek. Gitu. Betul. Jadi nanti saya bukanya itu jam 6:30 padahal mandi itu jam 6. Jadi kan Iya. sudah saya mau lebihkan gitu. Itu lebihkan setengah jam. Itu bukan bagus itu. Jelek itu. Itu bersegera untuk berbuka itu sunnah. Dan mengakhirkan sahur itu adalah sunnah. Gitu. Jadi sunnah-sunnah inilah yang harus dijaga. Karena kita puasa Ramadan adalah puasa umat Nabi Muhammad. Gitu. Ramadan itu adalah umat Nabi Muhammad sebagai bulan ke-9 dari tahun Hijriyah. Makanya titik yang harus titik 0 itu sendiri harus dibentuk itu adalah istiqomahnya. Jadi 9 itu adalah angka yang istiqomah. Coba ya Mas Ikin, Kone Mbak dan juga bicara ya yang lain itu kalikan dari perkalian 1 sampai dengan 10 itu maka akan hasilnya tetap 9. Jadi angka 9 itu adalah angka yang istiqomah. Coba sekarang kita lihat ya 3 kali 9 27. Betul kan? Betul. 2 dengan 7 berapa? 9. 9. Silakan. Sampai dengan 9 kali 9 coba dikalikan gitu 99. nanti kan berapa angkanya? 9 itu kan. Tuh. Jadi karenanya puasa itu di bulan ke-9 agar bisa membentuk jiwa yang istiqomah. Jangan sampai ada yang bolong itu kesannya ya hari pertama semuanya itu kan ini hari keduanya wah ini makan hari lagi hari ketiga baru jadi harus istiqomah gitu ya. Istiqomah itu berarti kita berada pada posisi tegak ya. Baik Bapak, Masya Allah sekali jawabannya untuk mengenai makna puasa nih Kak. Betul. Dari makna bulan puasa ini sangat dalam sekali Betul. ya dan beribu-ribu makna. Oke, baik Bapak. Mengenai tadi kan kita sudah membahas tentang makna puasa ya. Dan sekarang kita ingin mengulik bagaimana sih Bapak tata cara atau perubahan mulai dari awalnya Islam, apakah ada perbedaan antara puasa mulai dari awalnya Islam hingga perubahan zaman sekarang gitu Bapak? Ya sebenarnya tadi kan saya sudah menyampaikan tentang puasa dari masa ke masa itu. Bagaimana puasanya Nabi Adam gitu kan. Bagaimana puasanya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa gitu kan. Nabi Musa ini kan 40 hari gitu kan. Puasanya itu 40 hari. Kita 1 bulan kan gitu Mas. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW itu tetap ya beliau itu menunjukkan dengan syariatnya itu adalah puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari gitu. Cuma di sini lamanya itulah yang berbeda-beda. Mereka yang ada di dekat kutub Jam ya kan betul, Mbak. akan lebih lama. Ya bilang sama, bilang puasanya. Kita yang di tropis. Lebih Iya, kita standar ya. Standar. dan berpuasa. Dia lihat siap. Jadi kita pada posisi yang sangat tepat sekali gitu. Coba mereka sampai 17 jam. Iya. Bahkan kadang-kadang sampai 20 jam 20. berpuasa. Iya. Ya, karena malamnya sebentar. Jadi untuk aturan dari perubahan itu sebenarnya tidak ada perubahan dari masa Nabi sampai sekarang itu. Tetap dulu advice guru besar itunya gitu. Jadi dari mulai terbitnya ya itu fajar, mulai waktu subuh itu sampai dengan
terbenamnya matahari itulah tentang waktu pelaksanaan puasa. Tata caranya sama. Itu hanya kemudian Nabi menambahkan tentang puasa-puasa sunnah. Jadi kalau untuk puasa itu antara wajib dan sunnah tidak ada perbedaan. Dan dari zaman Nabi sampai sekarang tetap menjadi konsiderannya adalah terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah ini terkondisikan seperti itu. Jadi waktu itu dijelaskan itu di 183 sampai dengan 185 gitu kan. Gitu. Jadi berwira itu sampai terlihat gitu kan. Nah inilah tentang aturan itu sendiri. Ya, alhamdulillah, amin ya. Pembahasan yang sangat menarik Bapak. Betul. Untuk hari ini ya, sesi kita hari ini mungkin cukup dengan pembahasan yang menarik ya Pak, teman. Betul. Cara dapat kita ketahui bersama bahwa saja di bulan puasa atau di bulan suci Ramadan ini banyak sekali mengandung makna, terutama makna untuk mensucikan diri kita. Jadi teman-teman bicara yang ada di rumah dan yang dimanapun kalian berada, tentunya di bulan puasa ini manfaatkan dan isi bulan puasa dengan sebaik mungkin. Betul sekali. Baik, mungkin sudah cukup ya episode kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton acara kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Baik, teman-teman, dari pembicaraan kita pada hari ini dapat kita tarik garis merahnya, yakni mana puasa adalah suatu bulan suci, yang mana bulan berkah, bulan penuh berkah untuk umat Islam, yang mana di dalamnya kita selama 30 hari kita melaksanakan puasa, yakni upaya untuk menahan segala hawa nafsu dan yang ada dalam diri kita dan sebagai pelebur dosa yang ada dalam diri kita. Baik Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, atas berkenannya untuk hadir dalam podcast kami pada hari ini. Mungkin dari kami teman bicara cukup sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.